Pesawat sederhana. Minggu lalu Ibu sudah membahas tentang pesawat sederhana. Apa sih pesawat sederhana itu? Pesawat sederhana adalah suatu konsep yang digunakan oleh manusia untuk menciptakan alat-alat yang memudahkan pekerjaan manusia. Pesawat sederhana dibagi menjadi tuas, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Sekarang kita akan membahas tentang pesawat sederhana jenis katrol. Katrol adalah pesawat sederhana berupa roda yang sekelilingnya dapat dilalui tali atau rantai, di mana roda tersebut berputar pada sumbu yang dipasang pada sebuah kerangka. Jadi katrol itu adalah pesawat sederhana yang berupa roda yang sekelilingnya dapat dilalui tali atau rantai, di mana roda tersebut berputar pada sumbu yang dipasang pada sebuah kerangka. Jenis-jenis katrol yaitu ada katrol tetap, katrol bebas, dan katrol ganda. Contoh-contoh katrol tetap yaitu pada kerekan timba pada sumur. Jadi sumur, kalau ada sumur kan di situ ada kerekan timba ya, yaitu itu termasuk katrol, namanya adalah katrol tetap. Kemudian waktu kita upacara bendera terdapat kerekan bendera, di situ juga katrol tetap, yaitu suatu pesawat sederhana jenis katrol yang memudahkan manusia untuk mengangkat bendera ke tiang atas. Kemudian katrol bebas, contohnya adalah katrol pada flying fox. Flying fox yang kita permainan termasuk juga menggunakan jenis katrol, yaitu katrol bebas. Kemudian katrol pengangkat peti kemas di pelabuhan. Contoh-contoh katrol ganda, katrol pengangkat peti kemas di pelabuhan itu juga termasuk katrol ganda karena terdiri dari katrol tetap dan katrol bebas. Kemudian ada katrol pada mesin pembangunan. Ada katrol pengangkat barang di pabrik besar, itu termasuk menggunakan katrol ganda. Supaya apa? Untuk memudahkan pekerjaan manusia. Rumus katrol yaitu, di sini ada rumus katrol. Rumus katrol itu diingat-ingat, KM sama dengan W per F atau KM sama dengan LK per LB. Di mana KM ini adalah keuntungan mekanik, W adalah gaya beban, satuannya Newton, F gaya kuasa, satuannya Newton, LB lengan beban, satuannya meter, LK lengan kuasa, satuannya meter. Contoh, misalkan di sini ada statif, kemudian ada katrol. Maka di sini katrol ini berupa roda atau tali ya. Ada tali yang menghubungkan sebagai W. W ini adalah beban dan F ini adalah kuasa. Titik tumpu itu ada di sini, namanya adalah titik tumpu. Titik tumpu. Kemudian antara titik tumpu dengan beban di sini ini, nah ini namanya adalah titik beban. Titik beban di sini. Nah, jadi titik tumpu di sini titik beban, di sini LB yaitu lengan beban. Titik tumpu ke titik beban, ada beban. Ini antara jarak titik tumpu dan titik beban, ini namanya adalah LB atau lengan beban. Lengan beban ini ya, lengan beban. Kemudian ada F. F di sini adalah kuasa, berarti ini adalah titik kuasa. Jarak antara titik tumpu dengan titik kuasa ini namanya adalah LK. Nah, ini salah satu contoh suatu katrol. Terdapat titik beban, titik tumpu, dan titik kuasa. Ada beban simbolnya W, ada kuasa simbolnya F, kemudian ada lengan beban dan lengan kuasa, yaitu lengan titik tumpu yang menghubungkan dengan kuasa. Lengan beban adalah titik tumpu yang menghubungkan antara titik beban. Di sini ada beban.
Jadi, ingat-ingat rumus katrol itu adalah KM sama dengan W per F dan KM sama dengan LK per LB. Kemudian ada katrol tetap, katrol bebas, katrol ganda. Apa sih katrol tetap, bebas, dan ganda itu? Yang pertama adalah katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang posisinya tetap karena pusat katrol dihubungkan dengan kerangka yang tetap. Jadi seperti ini, statif di sini kerangkanya itu tetap, ini katrolnya. Nah, katrol yang dihubungkan dengan kerangka yang tetap, ini namanya adalah katrol tetap. Contohnya tadi adalah pada kerekan tiang bendera atau pada timba sumur ya. Itu termasuk katrol yang tetap karena statifnya tetap, katrolnya tetap. Lalu bagaimana dengan keuntungan mekanisnya? Keuntungan mekanis itu sama dengan LK bagi LB ya. LK pada katrol tetap di sini, LK-nya adalah titik tumpu menghubungkan dengan kuasa. Ini namanya adalah LK, ini titik kuasa. Titik tumpu dengan titik bebannya di sini, ini titik beban, ini titik kuasa. Ini namanya adalah LB. Jarak antara LB dan LK karena ini lingkaran berarti sama ya. Jarak LB dan LK sama. Diibaratkan LB1, LK juga 1. Maka di sini LK per LB sama dengan 1/1 karena jaraknya sama, maka sama dengan 1. KM-nya adalah 1. Jadi keuntungan mekanis dari katrol tetap itu adalah sama dengan 1. Lalu bagaimana jika fungsinya sekarang? Jika di sini misalkan di beban itu W-nya sama dengan 50 Newton, maka kuasanya berapa? Kuasanya juga 50 Newton. Karena KM-nya adalah mekanisnya itu 1 sehingga sama. Nah, di sini fungsi dari katrol tetap itu tidak bisa mengurangi kuasa, tapi hanya merubah gaya. Jadi fungsi katrol tetap itu merubah gaya. Kemudian yang kedua adalah katrol bebas atau katrol bergerak. Katrol bebas atau katrol bergerak adalah katrol yang posisinya bisa berubah-ubah atau bergerak. Karena pusat katrol tidak dihubungkan dengan bagian yang statif atau tetap. Contohnya tadi apa pada flying fox ya. Flying fox itu kan katrolnya bergerak karena misalkan kalau ada ini tali ya, di sini katrolnya. Nah, ini kan katrolnya bergerak mengikuti orang yang ada di bawah ya. Nah, mengikuti orang yang ada di bawah ini. Ini namanya adalah katrol bebas atau katrol bergerak. Lalu bagaimana dengan keuntungan mekanis dari katrol bebas itu? Di sini ada titik tumpu. Jadi katrol bebas itu ada titik tumpu, ada lengan beban juga dan ada lengan kuasa. Ini adalah ini namanya adalah kuasa ya. Ini kuasanya, maka di sini nanti ada titik kuasa. Titik kuasa. Lalu di sini titik tumpunya. Kalau katrol bebas itu titik tumpunya ada di sini. Lalu bebannya ada di sini. Nah, ini adalah lengan beban ya. Ini lengan beban. Di sini adalah titik tumpu. Maaf, ini titik beban ya. Ini titik beban, ini titik tumpunya di sini. Titik tumpu, titik beban, titik kuasa. Nah, sekarang kalau ini bagiannya 1, berarti kalau antara titik tumpu ke titik kuasa itu adalah bagiannya 2 karena jaraknya kan gini. Nah, gini ya. Titik tumpu ke titik beban namanya lengan beban, ini lengan beban. Titik tumpu ke titik kuasa namanya lengan kuasa. Lengan kuasanya itu bagiannya ada 2, lengan bebannya bagiannya ada 1. Karena itu keuntungan mekanis LK per LB adalah 2/1. Berarti sama dengan 2.
keuntungan mekanis dari katrol bebas atau bergerak itu adalah sama dengan 2. Fungsi dari katrol bebas atau katrol bergerak adalah untuk merubah arah gaya dan memperkecil gaya kuasa. Jadi fungsinya di sini untuk memperkecil gaya kuasa. Kemudian yang ketiga adalah katrol ganda atau katrol majemuk. Katrol ganda atau katrol majemuk untuk mencari keuntungan mekanis. Di sini karena katrol ganda atau majemuk itu adalah gabungan dari 2 katrol, yaitu gabungan katrol tetap dan katrol bebas. Jadi ada katrol tetap, ada katrol bebas. Itu namanya adalah katrol ganda atau majemuk. Bagaimana mencari keuntungan mekanisnya? Keuntungan mekanis itu sama dengan jumlah talinya. Jadi sama dengan jumlah tali, sedangkan keuntungan mekanis juga bisa dicari dengan jumlah katrol bebas pangkat N. Misalkan ini, jumlah katrol bebasnya adalah 1 ya, ini ya, di sini 1. Jumlah katrol bebasnya 1. Maka keuntungan mekanisnya, jumlah katrol bebasnya adalah 2 pangkat N. N di sini adalah jumlah katrol bebas. Jadi dirumuskan 2 pangkat N. N di sini adalah jumlah katrol bebas. Jumlah katrol bebasnya adalah 1. Nah, berarti keuntungan mekanisnya dari katrol ini itu adalah 2. Kalau dilihat dari tali, jumlah talinya ada berapa nih? Ada 1, 2 ya. 1, 2. Sedangkan kuasa ini talinya tidak dihitung. Ingat-ingat. Jumlah talinya 1, 2. Jadi keuntungan mekanis itu sama dengan jumlah tali atau 2 pangkat N. N ini adalah jumlah katrol bebas. Biasanya untuk katrol ganda itu jumlah katrol bebasnya bisa 2, bisa 3, bisa 4 tergantung kebutuhan ya. Fungsi dari katrol ganda atau majemuk adalah untuk merubah arah gaya dan memperkecil gaya kuasa, sama seperti katrol bebas tadi. Merubah arah gaya dan memperkecil gaya kuasa. Jadi di sini intinya katrol tetap itu fungsinya hanya merubah arah gaya, sedangkan katrol bebas dan katrol majemuk merubah arah gaya dan memperkecil gaya kuasa. Seperti itu. Contoh soal katrol yang pertama, sebuah katrol tetap digunakan untuk mengangkat beban seberat 500 Newton. Berapakah gaya kuasa yang dibutuhkan untuk mengangkat beban tersebut? Maka kita di sini yang pertama kali kita harus menentukan keuntungan mekanis dari katrol tetap. Tadi keuntungan mekanis katrol tetap, ini katrol tetap ya. Katrol tetap, keuntungan mekanisnya sama dengan 1. Jadi keuntungan mekanis katrol tetap itu sama dengan 1. Maka KM sama dengan W bagi F. Gini ya. Kalau kita buat segitiganya, maka di sini KM-nya di sini ya. W-nya di atas, F-nya di sini. Nah, sekarang yang diketahui itu adalah mengangkat beban. Berarti yang diketahui beban itu W sama dengan 500 Newton. Yang ditanyakan adalah F-nya berapa. Maka F sama dengan W bagi KM. W per KM. F W per KM ya. F sama dengan W dibagi KM. Maka di sini W-nya adalah 500 Newton, KM-nya adalah 1, maka kuasanya adalah 500 Newton. Jadi seperti ini nomor 1 ya. Kita harus menentukan keuntungan mekanisnya yaitu 1, baru kita menentukan
F sama dengan W per km. Sekarang nomor 2. Berapakah beban yang bisa diangkat oleh katrol bebas dengan menggunakan gaya kuasa 500 Newton? Maka di sini katrol bebas keuntungan mekanisnya sama dengan 2. Diingat-ingat ya. Kemudian ada kuasa yaitu F-nya sama dengan 500 Newton. Yang ditanyakan berapakah beban? Berarti W ya. W-nya berapa? Maka W sama dengan di sini W sama dengan km kali F ya, km kali F. Maka W sama dengan keuntungan mekanis dikali F-nya. Keuntungan mekanisnya berapa nih? Keuntungan mekanisnya adalah 2 ya. Mana? Keuntungan mekanisnya 2, F-nya adalah 500. Berarti W-nya adalah 1000 Newton. Jadi beban yang dapat diangkat dari katrol bebas dengan gaya kuasa 500 Newton adalah 1000 Newton. Nomor 3. Sebuah peti bermasa 100 kg akan diangkat menggunakan katrol ganda dengan jumlah 2 tali. Berapakah gaya kuasa yang dibutuhkan untuk mengangkat peti? Nah, di sini ada katrol ganda ya. Karena ada tulisan jumlah talinya ada 2. Berarti kalau jumlah talinya 2, keuntungan mekanisnya itu sama dengan jumlah tali juga. Jumlah tali. Maka keuntungan mekanis sama dengan 2. Sekarang di sini ada peti bermasa 100 kg. Berarti kalau masih dalam bentuk massa 100 kg, kita mencari W-nya, gaya beratnya itu adalah 100 dikali 10, yaitu dikali gaya gravitasi. Maka jadinya adalah 1000 Newton. Ini gaya beratnya. Yang ditanyakan berapa sih kuasanya? Maka F sama dengan W per km. W-nya adalah 1000 Newton, km-nya adalah 2. Maka 1000 dibagi 2. 1000 dibagi 2 hasilnya adalah 500 Newton. Diingat-ingat ya. Nih ya. F sama dengan W per km. W sama dengan F kali km. Km sama dengan W per F. Nah, itu harus ingat teman-teman. Nomor 4. Sebuah mobil akan diangkat dengan menggunakan katrol ganda dengan jumlah katrol bebasnya sama dengan 2. Jika berat mobil 2000 Newton, maka berapakah gaya yang digunakan untuk mengangkat mobil? Kalau jumlah katrol bebasnya sama dengan 2, maka di sini jadi kalau kita cari keuntungan mekanisnya, jumlah katrolnya ada katrol bebas itu 2 ya, maka N-nya itu sama dengan 2. Maka di sini nanti KM-nya adalah 2 pangkat N. 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Maka keuntungan mekanisnya 4. Karena jumlah katrol bebasnya ada 2. Jika berat mobilnya adalah 2000 Newton, maka W-nya adalah 2000 Newton. Maka F gaya untuk mengangkat mobil berapa? Maka F sama dengan W dibagi KM. Gini ya. F sama dengan W dibagi KM. Maka W-nya berapa di sini? W-nya adalah 2000 Newton. KM-nya ada berapa? KM-nya ada 4. Nah, berarti 20 bagi 4 saja 5. Berarti 500 Newton. Ini adalah kuasanya. Gaya kuasa yang dibutuhkan untuk mengangkat beban 2000 Newton adalah sebesar 500 Newton. Jadi semakin banyak katrolnya, maka keuntungan mekanisnya juga akan semakin besar.
maka di sini kuasa yang diperlukan juga semakin kecil. Karena itu pada katrol ganda itu fungsinya adalah menurunkan gaya kuasa, seperti itu.